saya lihat Pak Diah ini kan pernah bertemu Gorbachev. Waduh Pak, saya mau ke Uni Soviet juga. Waktu itu namanya Uni Soviet. Yeah. Saya ke Uni Soviet juga Pak. Boleh? Wah, boleh aja itu. Akhirnya sekretaris beliau ngeluh. Aduh Pak Dasman, saya ini capek katanya. Ngurusi paspor Anda, ngurusi jas Anda. Saya bilang, itu karena kepercayaan Pak Diah, saya bilang. Makanya jadilah orang kepercayaan Pak Diah. Oke, saya pergi ke Uni Soviet. Open ya, tiketnya open. Uni Soviet. Waktu itu Irak masih di embargo. Yeah. Irak itu masih di udara juga. Saya ke Yordania dulu. Dari Yordania naik mobil taksi padang pasir. Sama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang YR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada channel ini kami mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial ya, lagi-lagi pada program 65 tahun Bambang Sadono. Saya berkarya karena itu saya ada. Ya memang ini lagi-lagi kita akan datangkan mungkin salah satu teman dari Pak Bambang Sadono ya, maksudnya ini sekaligus kita mengingat kembali mungkin bagaimana dulu kehidupan Pak Bambang Sadono dan orang-orang yang ada di kehidupannya seperti itu. Kemudian tamu kita pada hari ini adalah Pak Dasman Jamaluddin SHM Hum. Ya, Bapak ini adalah merupakan wartawan dan penulis senior ya. Maksudnya bisa dibilang sama seperti Bapak ya, memang dulu wartawan juga, penulis juga. Jadi mungkin ya ini pasti nanti banyak cerita-cerita yang bagus nih kayaknya. Kegiatannya nih Pak saat ini, apa yang dilakukan akhir-akhir ini oleh Pak Dasman nih Pak? Oh, sebagai seorang penulis itu tidak pernah berhenti menulis. Itu persoalan. Kalau menjadi wartawan, oke. Saya menjadi wartawan di berbagai media. Ya, kita biasalah. Mulai dari harian Merdeka, grup Merdeka BMDA, Burhanuddin Muhammadiyah. Itu saya redaktur pelaksana majalah Topik waktu itu. Sudah itu pindah ke kelompok Kompas. Tapi di bagian di Persdanya, Persda, perusahaan daerahnya, itu saya di Serambi Indonesia. Kalau kita tuh namanya Biro Jakarta. Biro Jakarta itu satu berita, misalnya tentang Adam Malik misal. Yeah. Itu kita kirim ke Aceh, Serambi Indonesia, kita kirim ke Sriwijaya Pos, Palembang, terus kita kirim ke Surabaya. Beritanya sama. Pada hari sama, beritanya itu berita saya muncul gitu dengan yang sama gitu. Ya tapi untuk daerah-daerah itu kan wajar juga gitu. Terus pindah lagi, itu wartawan itu sudah itu saya diajak oleh sekretaris Kompas Pak Haji Azkarmin Zaini untuk Exodus. Ini cerita petualangan jadinya. Exodus. Saya ya karena mereka itu terus datang ke kantor karena kita satu grup ya. Ya, saya ikut pindah ke harian Pelita namanya Manajemen Baru. Itu Pak Bakri yang
punya modalnya ya. Pak Azkarmin ini nggak salah, dia masih keponakan ya. Azkarmin Zaini ini masih keponakan Pak Abu Rizal Bakri ya, nggak salah. Jadi pindah ke sana, tapi persoalannya saya terima gaji. Ini kita cerita, terima gaji, tapi nggak terbit sebentar. Akhirnya saya bilang, aduh saya nggak bisa kalau nggak kerja. Kalau saya terima uang oke, tapi gimana rasanya ya kita tidak kerja terima uang gitu, enggak. Akhirnya saya pindah lagi ke Harian Kompas yang tadi Persida tadi. Cuma mungkin karena hukuman itu sanksi saya dianukan di Palembang, Sriwijaya Pos, disuruh ke Palembang. Dari Palembang itu kayaknya nggak betah juga saya di Palembang tuh daerah. Di daerah itu biasa orang di kota ya. Biasa orang di kota pergi ke daerah. Akhirnya saya menyurati Pak Burhanuddin Muhammadiyah. Pak, Bapak buat buku Pak, biografi. Saya bilang, oke, Anda di mana sekarang katanya? Saya di Palembang. Oke, saya tunggu di Jakarta. Jakarta, saya langsung menulis, ya artinya happy ya. Kalau kita wartawan itu happy. Menulis, saya wawancara Pak Ibnu, sama dengan Bapak lah. Wawancara Pak Ibnu Sutowo, Pak Abdul Haris Nasution. Bukunya itu terbit 1992, 1 Oktober 1992. Namanya Butir-Butir Padi BM Dia. Sejarah yang menghayati zaman. Wah, itu buku itu. Terus karena ya biasa ketika inilah hidup ini, ketika kita harus menyenangkan orang. Kita kan menyenangkan orang. Yeah. Orang juga berusaha menyenangkan saya. Dia bilang begini, Bung Dasman, Anda mau ke Amerika? Aduh Pak, jangan ke Amerika Pak, saya bilang. Saya jadi redaktur luar negeri di Harian Merdeka. Nanti saya minta, saya bilang. Wah, pokoknya kalau kita sudah dekat, kalau kita sudah bersahabat, kalau kita sudah ini, dan beliau ya, jangan kita dulu yang senang gitu. Jadi beliau dulu yang senang, itu sebuah kehidupan. Senangkan orang lain dulu, baru mereka mikirkan kita. Tidak mungkin saya, Pak, saya begini. Tapi apa sih yang saya berikan kepada beliau? Tidak ada kan? Ya, tidak mungkin. Akhirnya saya diutus oleh Pak Diah waktu itu ke Irak. Nah, itu perjalanan saya yang ini. Bertemu dengan Saddam Hussein rencana. Karena beliau itu ingin sekali biasa mempertahankan kepentingan dunia ketiga, Harian Merdeka itu. Kemudian di sana saya sudah difasilitasi berbagai pokoknya sudah hotel bintang 5 Saddam Hussein ya. Kalau sudah pokoknya di sana sudah. Cuma Pak Diah, saya lihat Pak Diah ini kan pernah bertemu Gorbachev. Waduh Pak, saya mau ke Uni Soviet juga. Waktu itu namanya Uni Soviet. Yeah. Saya ke Uni Soviet juga Pak. Boleh? Boleh aja itu. Akhirnya sekretaris beliau ngeluh. Aduh Pak Dasman, saya ini capek katanya. Ngurusi paspor Anda, ngurusi jas Anda. Saya bilang, itu karena kepercayaan Pak Diah. Saya bilang, makanya jadilah orang kepercayaan Pak Diah. Oke, saya pergi ke Uni Soviet. Open ya, tiketnya open. Uni Soviet. Waktu itu Irak masih di embargo. Yeah. Irak itu masih di udara juga. Saya ke Yordania dulu. Dari Yordania naik mobil taksi padang pasir. Itu ada kira-kira 12-13 jam saya di padang pasir. Waduh, tapi untunglah walaupun saya tidak tahu bahasa Arab, tapi mereka
sangat senang dengan orang-orang Muslim ya. Apakah Anda Muslim? Ya, saya bahasa Inggris. Yes, saya bilang kan. Saya bahasa Arab nggak tahu. Dia bahasa Arab. Saya baca Fatihah aja. Al-Fatihah sampai amin ya. Wah, dia begini sama saya jempol. Alhamdulillah. Itu sudah modal. Sudah modal untuk sebuah persahabatan di jalan gitu. Di jalan. Setelah itu saya 2 kali ke Irak. Jadi 2 kali ke Irak, cuma terlalu panjang ya, mungkin kita bisa habis di sini nanti. Iya. Terlalu panjang saya. Tapi buku saya Saddam Hussein Menghalau Tantangan dapat penghargaan dari Sekretaris Presiden Irak. Itu Duta Besar Irak mengundang saya, memberikan penghargaan, ya biasalah penghargaan. Itu ada di Harian Kompas. Dikutip Harian Kompas bahwa saya dapat penghargaan dari Kedutaan Besar Irak di Jakarta. Di situlah Pak Bambang Sadono. Ini mulai. Pak Bambang Sadono sebagai ketua Sekretaris PWI nggak sebetulnya? Sekretaris Umum PWI nggak salah. Dia juga, saya kan dapat juga ucapan selamat dari Menteri Penerangan. Saya dapat juga dari pokoknya dari berbagai pihak. Pak Bambang ini juga memberikan ini juga surat kepada saya. Itulah mulainya. Ini ada surat beliau ya, mungkin kop PWI. Ini tulisan tangan. Bagaimana Bung Dasman bisa bantu di Harian Suara Karya. Nah, ini maaf ini bukan apa namanya sekarang itu. Ini karena dia melihat kapasitas saya ya. Jangan sampai wah ini kong kalingkong apa ya namanya ya. Artinya ini teman, ini boleh enggak. Pak Bambang itu objektif ya. Dia selalu objektif. Dia tidak subjektif ya. Dia melihat saya juga. Di Harian Suara Karya melihat saya juga. Tapi itu yang saya suka dari Pak Bambang Sadono. Iya, itu tahunnya 2000 ya, Pak? Itu ya, Pak? Itu betul. Ini Jakarta 30 Maret tahun 2000. Wah, iya itu. Saya belum lahir itu waktu itu. Belum lahir? Iya, belum lahir, Pak. Tapi suratnya sudah lahir. Ini saya simpan terus sebagai kenang-kenangan. Iya. Sebagai Ya memang sangat luar biasa itu ya. Maksudnya sampai sekarang masih disimpan seperti itu ya. Maksudnya itu bisa jadi salah satu saya arsipkan. Bentuk sejarah yang penting juga seperti itu ya Pak Dasman. Tapi dari semua cerita-cerita itu memang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Maksudnya kualitasnya Pak Dasman di sini sampai tadi dikirimin surat oleh Pak Bambang seperti itu. Namun jika kita mungkin boleh mundur sedikit seperti itu ya Pak Dasman. Di sini kan saya dapat info juga dari Bapak kalau katanya awalnya sekolah di SMA Negeri Blora itu benar Pak? Itu betul. Iya. Jadi ceritanya begini, mundur ke belakang. Saya mundur juga ke belakang. Iya. Saya ini sebetulnya kedua orang tua saya berasal dari Sumatera Barat. Saya lahir di Jambi. Orang Sumatera Barat itu biasanya pedagang. Dan kemudian bangkrut. Waktu SMP ini, orang tua saya bangkrut dengan berbagai persoalan pribadi, rumah terbakar, segala macam lah, pencurian di rumah itu. Ini barang-barang sudah siap-siap ini mau dijual. Dia ambil pencuri itu. Berbagai hal yang begitu. Saya tidak sekolah lagi. Tidak ada duit, tidak ada dana. Nah, akhirnya ada paman saya di Blora, namanya Pak Mardi. Mungkin Pak Bambang Sadono tahu itu. Pak Mardi itu sinder perhutani di Japah. Di Japah itu. Ngawen, dari Ngawen kita masuk
Utong Jati itu sampai ke Japah. Di Japah, dari Japah itu saya diantar, tapi saya kos ya. Saya kos di Blora. Sekolahlah saya SMA Negeri Blora. Saya mungkin nggak seperti Pak Bambang, mungkin padahal IPA ya. Saya kan nggak ngerti bahasa Jawa. Lucunya di Jawa itu, maaf ini, Pak Bambang kalau dengar juga ketawa ini. Gurunya itu, guru ilmu pasti alam itu berbahasa Jawa. Saya kan tidak tahu awalnya bahasa. Oh dia mengatakan sepatu saya kotor mungkin ya. Saya baru tahu terakhir sepatu saya kotor ya karena saya dari Japah itu awalnya naik motor sampai ke Blora. Ya karena debu, karena apa kotor ya. Tapi saya diledeki di kelas. Orang pada ketawa, saya bengong. Wah, apa yang dibilang ini? Rupanya lama-lama saya tanya, oh sepatunya kotor itu. Ya nggak sempat lagi kan. Itu kan buru-buru mau masuk kelas. Itu nggak bisa sempat lagi membersihkan gitu. Nah itu cerita. Akhirnya dengan kelemahan saya tidak bisa bahasa Jawa, saya IPS. Saya nggak tahu Pak Bambang itu apakah dia IPA atau IPS, saya nggak tahu. Kalau saya IPS, selesai dari Blora. Ini mungkin ada pertanyaan lanjutan, saya paham juga itu. Saya pergi ke Papua. Iya. Demen apem di kowalah enak tenan nopo estu ra ngapusi apem di ko enak ora lagi ya. Tapi itu Pak, sebelum kita ke Papua itu ya yang di universitas itu pas pada saat waktu di SMA itu hingga tahun 1974 ya itu ya lulusnya ya. Iya betul. Ya itu pada saat itu nggak kenal dengan yang namanya Pak Bambang Sadono, pada saat itu belum kenal. Nah, itu saya itu orangnya pendiam karena kan tahu sendiri. Saya pernah diledekin anak-anak dari sana. Misalnya bahasa Jawa yang kotor itu dikasih tahu saya gitu. Saya bilang itu benar gitu. Tapi mereka ketawa terbahak-bahak gitu. Jadi kalau itu Pak Bambang nggak mungkin dia mau gitulah ya. Artinya saya nggak begitu ini Pak Bambang. Saya hanya tahu teman-teman saya aja yang di sosial yang masih suka. Karena saya nggak, akhirnya saya belajar ini dari seorang perempuan. Karena kalau seorang perempuan kita belajar dia nggak mungkin macam-macam kan. Kalau sama laki-laki saya dibelok-belokkan ke kanan kiri gitu. Tapi kalau dengan seorang perempuan dia juga malu dong bicara yang tidak bagus. Yeah. Akhirnya saya bisa ngoko sampai ngoko aja. Sampai ngoko. Nah, untuk kromonya nggak bisa saya. Iya. Wah ya ini sangat menarik ya, maksudnya kan
bagaimana dulu. Tadi kan dari Sumatera kemudian di Jambi kemudian sampai Blora itu kan ya cukup jauh seperti itu loh Pak Desman. Jadi apa ya? Apakah memang bertemu dengan Pak Bambangnya itu dari surat tadi yang pertama kali itu apa atau sebelumnya pernah kenal sebelum itu? Dengan Pak Bambang ini kalau seingat saya dari surat ini betul. Awalnya dari surat Iya, ini. iya. Karena sebelumnya saya dengar aja Hmm. jarak jauh Pak Bambang ini kan kita bisa lihat di Google ya. Ya. Nah, itu melalui itu aja. Tapi kenal itu menyurati saya waktu surat ini dia ini akhirnya saya terus kenal dan bahkan itu ini ada buku saya menulis di sini. Ini Pak Bambang Sadono ini yang menulis membangun saya kacamata saya tidak begitu juga. Membangun demokrasi secara dewasa. Ini Pak Bambang, editornya Bambang Sadono. Oh, iya. Ini nggak salah buku di rumah pasti ada ini buku yang di rumah. Buku di rumahnya Mas Awan lupa lah itu kan karena sudah. Saya menulis di sini. Saya menulis tentang Golkar. Golkar itu dulunya juga di masa Bung Karno sudah ada ide untuk membentuk Golkar. Jadi sejarahnya panjang juga saya tulis. Jadi itu nulis itu mulai dari situ yang dekat sekali ya. Yang dekat sekali. Ya berarti ya bisa dibilang 20 tahun lebih ya berarti memang sudah kenal dengan Pak Bambang ini ya. Dari tahun 2000 sekarang sudah 2022 seperti itu Pak Desman. Iya. Kemudian kita mau lanjut lagi nih Pak. Maksudnya tadi kan sudah kita sempat singgung sedikit ya. Jadi untuk yang belum tahu ini setelah lulus SMA ini Pak Desman Jamaluddin ini dia kemudian pergi ke Papua dan kuliah di Universitas Cendrawasih ya Pak. Itu betul Pak? Betul. Iya. Yang kemudian jadi aktivis HMI juga. Iya Pak. Betul. Iya, itu mungkin sebelum kita bahas pengalaman di sana, mungkin bisa dijelaskan alasannya, Pak. Mungkin alasannya terlebih dahulu, motivasinya apa? Bisa langsung jauh ke Papua seperti itu, Pak. Ini balik kepada yang tadi. Jadi persoalan ya kita sebutnya masalah dana. Kan orang tua sudah kita tidak ini kan lagi dari biaya orang tua tidak ada sama sekali 0,0. Tidak ada sama sekali ya. Tidak sama sekali. Kemudian setelah saya selesai SMA, saya kembali ke Jakarta. Ada lagi yang mengajak saya ke Papua untuk jalan-jalan. Nah, ini yang menarik. Hanya untuk jalan-jalan. Nah, saya pikir-pikir, setelah saya sampai di sana, kenapa saya harus pulang lagi? Saya bilang kan, saya harus masuk di Universitas Cendrawasih Fakultas Hukum. Nah, ini Fakultas Hukum juga. Dulu namanya bukan Fakultas Hukum, namanya Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Hukum dan Fakultas Ilmu FIHES itu. Fakultas Ilmu Hukum, Ekonomi dan Sosial, FIHES. Jadi itu namanya. Setelah itu berubah, sekarang Fakultas Hukum. Iya. Nah, saya masuk di sana, dan malamnya saya kerja di bioskop.
Oke. Ya. Dan di bioskop ini aktivis HMI yang punya. Oh, iya Nah, iya gitu. iya. Sudah itu saya tertarik saya himpunan mahasiswa Islam. Ya kita kalau sudah dirantau sendiri itu, Mas ya, dirantau sendiri itu ingin memikirkan orang lain ya, Iya. hidup itu ya. Akhirnya saya jadi sekretaris satu HMI cabang Jayapura. Sudah itu saya menjadi ketua umum lembaga hukum mahasiswa Islam HMI cabang Jayapura. Sekretaris saya, kalau situ pernah tahu Toha Al-Hamid, itu dia sekretaris saya. Sekarang dia jadi apa, Tais ya, Tais itu ya. Kita lihat dia sering muncul di itu dulu sekretaris saya dulu ya. Ini kita cerita dulu ya. Orang itu bisa aja sekarang itu saya menganggap sekretaris dulu, tapi sekarang dia melebihi saya, itu bisa. Mengapa tidak kan? Bahkan itu mendapat pujian dari saya, wah hebat. Itu jadi sudah itu saya aktif, saya segala macam. Saya di sana nggak salah Pak dipakai oleh apa, pokoknya saya memberikan pemikiran-pemikiran, dan bahkan HMI waktu itu pertama kali bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Indonesia. Itu saya yang buat yang pertama kali. Jadi kita di Papua minoritas kan, Muslim. Nah, saya ingin bekerja sama sajalah, nggak usah terlalu ini. Oke, kita diskusi, kita begini. Alhamdulillah menarik itu, dan kemudian berkembang gitu. Dan sampai sekarang nggak salah, saya nggak tahu perkembangan Papua sekarang, tapi itu terus berlangsung. Mereka tidak, bahkan sekarang itu kalau hari Natal HMI-nya ikut membantu menjaga keamanan segala macam. Wah, itu hebat, saya bilang kan. Itu. Tapi sekarang begitulah. Dan kemudian, nah ini. Saya tingkat 4 dulu sarjana muda, saya sarjana muda hukum dulu. Selesai. Di tingkat 4 setelah saya kena malaria tropika. Malaria tropika ini adalah malaria yang mungkin ganas. Ada teman-teman saya meninggal di Uncen itu. Ada yang meninggal. Aduh, saya bilang, menggigil tiap tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu semua saya menggigil. Pasti, itu dipastikan. Kadang-kadang memang ada teman, kakaknya menteri, saya suntik. Ya tapi kan nggak mungkin bergantung terus-menerus, karena saya sudah rutin kan. Sakit saya. Saya bilang, saya harus kembali ke Jakarta lagi deh. Itu nggak mikirin. Saya orangnya lucu, tidak mikirin masa depan ya. Orang kan bingung. Orang biasanya berpikir berkali-kali itu. Ini tinggal 3, 4, 5 selesai kan. Tapi saya nggak begitu, karena ini menggigil terus, dan kemudian kita orang lain juga menjadi beban ya, sakit kita gitu. Saya nggak mau, saya pergi lagi ke Jakarta. Sudah itu saya pergi ke Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah, pindahan dari Universitas Cendrawasih. Nah, dan di situ saya mulai memakai pola Minang saya gitu. Minang, karena saya asal kedua orang tua dari Minang kan. Nah, jadi saya masuk jadi ketua saya HMI dulu, saya masuk ketua umum lembaga hukum. Sekretaris saya itu Ernawati Munir, itu sudah doktor. Saya belum kuliah, sudah ketua gitu kan. Sekretaris umum saya doktor Ernawati Munir. Tapi nggak bersalah. Akhirnya melalui beliaulah saya dikenalkan kepada dosen-dosen. HMI juga, ini maaf ini kalau bukan jaringan HMI.
di sana kuat HMI-nya. Jadi keluar dari HMI, saya kuliah lagi di sana hukum internasional. Oh. Hukum internasional, tapi karena saya sudah kuliah kerja nyata, itu kembali lagi kepada pola saya ya. Ini Pak Bambang juga mungkin kegeleng-geleng kepala dengan saya. Saya tuh orang nggak betahan itu, nggak betah ya, nggak betah. Saya bukan orang yang tekun juga kayaknya ya. Saya sudah itu bertemu Fakhri Ali, orang Aceh, tokoh politik dari HMI juga. Karena dia Aceh, Pak BM dia ini kan orang Aceh. Saya dikenalkan, saya dimasukkan ke Harian Merdeka. Jadi kita balik ke belakang sedikit. Tadi sudah saya bicara. Awal mulanya bisa jadi wartawan Merdeka itu memang gara-gara itu ya. Maksudnya kan tadi masuk HMI, kemudian di Aceh, kemudian ketemu dengan Pak BM Diah itu ya. Betul. Oh iya ya, berarti gimana ya Pak Dasman ini? Berarti memang banyak sekali. Maksudnya bisa dibilang kebetulan yang menghasilkan seperti itu ya Pak Dasman. Maksudnya sebenarnya tadi juga mau saya tanyakan ya, sempat disinggung sedikit tadi oleh Pak Dasman, gimana Pak Dasman itu orang yang mungkin tidak berpikir dua kali, kemudian langsung mungkin nggak bertahan seperti itu, di mana itu juga jadi ingin saya tanyakan seperti itu Pak Dasman. Tadi kan gimana dari Blora kemudian ke Papua, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Aceh seperti itu. Jadi ke Jakarta itu saya belum sarjana hukum. Iya. Sarjana hukumnya itu saya harus lihat catatan itu. Baru juga tahun 2000 lebih, Suara Karya aja tahun 2000 ini itu ekstensi. Saya masuk di ekstensi, saya jadi sarjana hukum di situ. Dan kemudian karena teman-teman saya itu ya, kalau orang-orang sekarang kan muda-muda ya, sudah S1, S2, S3, tapi muda-muda. Waduh, saya nggak mau kalah. Tapi tidak ada hubungan dengan masalah-masalah lain, maksudnya jabatan apa nggak ada. Saya langsung S2, ilmu sejarah, FIB UI. Di situ jadi di dalam setiap jadi ketika saya di Fakultas Hukum di UI, saya menghasilkan satu buku karena kerjasama dengan dosen Pak Satya Arimanto, menulis buku Jenderal Basuki Rahmat dan Super Semar. Saya dapat buku. Bahkan dekannya bilang gini, Bung Dasman, saya ini mau selesai nih. Karena harus cepat selesai nih katanya kan. Wah, saya cepat-cepat. Ini saya jujur lagi. Saya itu Pak Jimli Asadiki ketuanya. Iya. Tahu kan Pak Jimli Asadiki? Iya, tahu. Iya. Jadi dia ketika saya ujian, yang ini yang SH, MH, yang dia kan sudah profesor doktor ya. Dia nggak hadir. Oh. Apakah ini strategi? Sehingga saya membuat amplop, karena kan struktur birokrasi kan begitu ya. Iya. Jadi sudah ujian, dikasih nilai, dikasih kepada ketuanya, Pak Jimli. Dikasih ke Pak Jimli. Pak Jimli, lu ngapain kesini Man katanya. Lah, dia begitu aja lisan. Nah, ini suratnya gimana nih? Lu mau A atau B katanya. Lah, orang belum ujian aja sudah bilang gitu, gimana sih ceritanya si Pak Jimli ini? Jadi dia ada persoalan, itu menarik sekali saya. Jadi gimana ya, hidup kemudian ini, jadi ada nilai-nilai
ya tadi juga di wartawan begitu, di pendidikan juga begitu. Uripku wis sarwa kecukupan, antuk welase pangeran. Duh Gusti kang Maha Mirah, sampun mari ngirejeki kathah. Mugi sedaya barokah dadosaken kandele ibadah. Terus kita mungkin lanjut tadi ya ke yang awal tadi mengenai surat itu yang di tahun 2000 ya. Itu kan setelah itu kan pada saat itu Pak Bambang kan jadi pemimpin redaksi Suara Karya ya. Nah itu Betul. pada saat itu bagaimana itu Pak? Maksudnya setelah Pak Dasman bergabung itu bagaimana itu pada saat itu situasinya dengan Pak Bambang Sadono? Pak Bambang itu profesional, saya bilang. Ini surat tidak diketahui oleh siapapun juga. Iya. Saya disuruh dia panggil apanya, jadi saya seperti kontrak. Jadi tidak seperti ini. Dia tetap menyalurkannya kepada bidang kedisiplinan organisasi. Yeah. Jadi bukan mentang-mentang saya ada surat ini kemudian saya bisa tidak. Dia itu disiplin dan kemudian kalau jujur juga saya bilang mungkin dengan apa juga saya keluar gitu dari sana. Nanti tanya Pak Bambang lah itu. Iya, sangat luar biasa sekali ya, maksudnya nilai-nilai yang kita dapatkan pada wawancara hari ini. Tapi ini akan kita ini menjelang ke 2 pertanyaan terakhir ya Pak Dasman. Jadi pertanyaan ke-7 di Bapak, ini kan sudah mengenal Pak Bambang sejak 20-an tahun yang lalu ya tadi. Mungkin bahkan sejak SMA mungkin sudah kenal sedikit mungkin. Lah itu apa sih kesannya selama ini terhadap Pak Bambang Sadono? Jadi saya rasa beliau baik. Beliau pernah ketemu di perpustakaan loh. Perpustakaan Gramedia. Yeah. Dia lagi dia lihat buku ya. Ada saya. Ayo kita ngobrol sebentar katanya. Ngobrol gitu. Jadi baik. Saya dengan anak-anak, mungkin anak-anak waktu itu tidak bersama dia, mungkin tempat lain ya, tidak ketemu. Iya, kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ini Pak Dasman. Saat ini kan Pak Bambang sudah itu ya menginjak 65 tahun pada bulan Januari lalu seperti itu. Dan sekarang aktif di media sosial juga, terutama di kanal YouTube seperti ini, seperti wawancara pada saat ini. Apa sih saran dan harapan ke depannya untuk Pak Bambang Sadono nih? Saya rasa Pak Bambang, yang dilakukan Pak Bambang sekarang ini sangat baik. Jarang saya melihat warga Blora dibalik lagi yang aktif ya. Saya tidak mengecilkan orang lain ya. Yeah. Saya tidak mengecilkan orang lain. Saya masuk juga ke kelompok Ilusa alumni. Tapi ya, tidak pernah misalnya ya taruhlah menulis buku, tidak pernah bergerak vakum gitu. Yeah. Saya alumni, itu aja. Jadi kalau saya bicara kepada mereka, ya mereka selalu minta saya bicara karena dia tahu. Tapi kan mereka tidak bisa bicara apa yang mau dibicarakan. Nah, dia alumni, oke. Nah, saya lihat Pak Bambang ini, itu dia tidak ini, dia memiliki itu. Dia memiliki semuanya, pernah jadi anggota DPR. Nah, itu hebatnya. Saya kan belum pernah jadi anggota DPR. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Dan juga selama ini dia jujur,
Yang saya lihat ya, ini kan saya melihat sebagai orang dekat ya. Iya. Dia jujur, dia amanah. Nah, itu harus dijaga terus. Nah, Amin, itu. amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga doa yang dipanjatkan juga kembali ke Pak Dasman lagi. Oke, ini sudah menjadi wawancara yang sangat bermanfaat bagi saya. Tentunya ini bermanfaat juga bagi para penonton di rumah dan semoga bermanfaat bagi Pak Dasman sendiri. Sebelum kita tutup wawancara pada hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata penutup dari Pak Dasman. Ya, jadi itulah liku-liku atau lika-liku kehidupan. Ya, saya bisa baca melihat Pak Bambang juga dari. Coba Pak Bambang tidak menulis, saya juga nggak tahu Pak Bambang siapa. Ya. Ya, Pak Bambang tidak aktif, saya juga tidak tahu. Begitu kan sebaliknya orang melihat saya, itu sama. Jadi kata Pramudia Anantatur, nah, ini dari Blora juga ini. Ya. Menulislah. Apa yang Anda ingat, menulislah. Mungkin hari ini itu tidak berguna, tapi nanti akan berguna. Benar. Apa yang dikatakan Pramudia Anantatur. Iya, oke, sangat luar biasa sekali ya. Jika begitu selesai sudah wawancara kita pada hari ini Pak Dasman. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi di waktu lain, mungkin bertemu secara langsung, mungkin nanti kita atau saya dengar dari Pak Dasman, mungkin semoga berita-berita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang YR Sadono, tetap di channel Bangsa TV. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa.